Kabut turun begitu pekat pagi itu, seperti kain kelabu yang dililitkan rapat-rapat di leher desa. Atap-atap rumah panggung hanya tampak sebagai siluet, sementara suara ayam jantan terdengar seolah dari balik mimpi. Jalan tanah yang biasanya riuh oleh pedagang keliling, kini sepi, meninggalkan Parno berjalan sendirian, memanggul karung goni berisi perkakas kerja yang sudah aus. Di ujung jalan pasar desa berdiri kosong, lapak-lapak bambu dibiarkan terbuka, namun tak ada penjual atau pembeli. Hanya satu sosok kakek duduk di bangku panjang, kepalanya tertunduk, jemarinya menggenggam erat segenggam paku berkarat. Saat Parno melintas, kakek itu mengangkat wajah. Matanya putih, tanpa bola mata, namun bibirnya membentuk senyum tipis yang tidak seharusnya. Kerja-kerja sebelum matahari mati. Gumamnya, suaranya seperti arang yang diremuk. Angin dari arah gunung membawa aroma tanah basah bercampur wangi kemenyan yang terlalu kental. Di kejauhan lonceng kecil berbunyi 3 kali, padahal tak ada gereja di desa ini. Parno menghela napas panjang. Tawaran kerja dari lelaki berjas hitam yang ia temui di warung kopi 3 malam lalu masih terngiang. Bayarannya memang besar, lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tapi syaratnya, ia harus berangkat sebelum fajar dan tak boleh menoleh ke belakang sekalipun. Ia melangkah masuk lebih dalam ke kabut, merasakan tanah di bawah kakinya semakin lembek, seperti menginjak daging yang baru dikuliti. Di belakangnya entah dari mana, terdengar langkah-langkah lain mengikuti, pelan tapi berat, seperti kaki yang terseret rantai. Di tengah kabut itu, untuk sesaat ia merasa tidak lagi berada di desanya, dan mungkin memang begitu adanya. Kabut di depan Parno berputar pelan, seperti ada yang mengaduknya dari dalam. Dari pusaran itu langkah kaki terdengar, bukan seperti sepatu di tanah, melainkan ketukan kayu di lantai papan yang rapuh. Perlahan, sosok tinggi berbaju hitam muncul. Wajahnya setengah tersembunyi di balik belangkon lusuh, kulitnya pucat, nyaris kebiruan, namun matanya tajam seperti paku yang baru diasah. Di tangan kirinya, ia menggenggam tas kain usang yang tampak berat, mengeluarkan dentingan logam setiap kali bergerak. Bau karat bercampur amis seakan menetes dari dalamnya. Parno, suaranya dalam, tapi terasa seperti datang dari balik sumur. Kita jalan sekarang, fajar sudah menunggumu. Tanpa banyak bicara, ia berbalik, melangkah ke jalan setapak yang tak pernah Parno lihat sebelumnya. Lorong sempit, diapit rumah-rumah rakyat yang seperti condong ingin jatuh, memagari jalan seperti mulut menganga. Di setiap sudut lorong, ada warung kecil tanpa penjual, hanya diisi barang-barang yang tak seharusnya dijual. Seikat rambut, kendi tanah dengan tutup kain putih, dan kepala ayam yang matanya masih berkedip. Mereka memasuki pasar sunyi, deretan kios terhampar, penjualnya bukan manusia. Ada yang duduk dengan tubuh seperti arang terbakar, ada pula yang berdiri di balik kain tipis. Siluetnya selalu bergerak meski tidak ada angin. Mereka tidak menawarkan barang, hanya menatap. Tatapan itu mengikuti Parno seperti memeriksa apakah ia layak melewati tempat ini. Langkah demi langkah, suara di pasar semakin hilang. Yang tersisa hanya detak jantung Parno dan bunyi dentingan koin dari tas sang mandor. Di ujung pasar kabut merekah memperlihatkan sebuah gerbang batu raksasa. Dindingnya penuh ukiran wajah yang menangis. Sebagian mulutnya terbuka lebar, seakan berteriak tanpa suara. Di atas gerbang burung gagak hitam bertengger, tapi matanya berwarna putih susu, menatap lurus pada Parno, seakan mengenalnya. Mandor itu berhenti menoleh sebentar. Ingat, begitu kita masuk, kita bekerja sampai selesai. Tidak ada pulang sebelum pondasi berdiri. Dan saat Parno melangkah melewati gerbang itu, udara di sekelilingnya berubah dingin menusuk. Ia tahu ia tidak lagi berada di dunia yang sama. Begitu melewati gerbang, Parno merasakan udara menggigit kulitnya meski tak ada angin. Langkahnya berat, seperti dipaksa berjalan di dalam air. Tanah yang mereka pijak berwarna keabu-abuan. Namun, setiap kali Parno memandang lebih lama, warnanya berubah. Kadang merah pekat seperti daging segar, kadang hitam licin seperti oli terbakar. Tak ada penjaga di gerbang itu, tapi Parno merasa matanya diawasi dari segala arah.
Ukiran wajah-wajah di batu ternyata bukan sekadar pahatan. Pupilnya bergerak mengikuti mereka. Setiap kali ia mencoba menatap balik, matanya perih seperti terkena asap. Di kejauhan terbentang lahan kosong yang tak berujung. Beberapa pondasi setengah jadi menjulang seperti tulang rusuk raksasa. Mandor berbaju hitam itu berjalan lurus tanpa menoleh. Dentingan koin dari tasnya menjadi satu-satunya irama yang bisa diikuti Parno. Mereka melewati sumur kecil di tengah lapangan. Airnya hitam pekat, namun memantulkan bayangan yang tidak sesuai dengan tubuh Parno. Di pantulan itu, ia melihat dirinya kurus kering, mengenakan baju kuli yang compang-camping. Wajahnya penuh debu dan matanya cekung. "Jangan menatap terlalu lama." Suara Mandor terdengar tanpa ia menoleh. "Bayangan di sini bukan milikmu." Langit di atas kelabu pucat, tapi matahari tak terlihat. Hanya ada cahaya yang seakan datang dari arah yang tidak pasti. Jam tangan Parno menunjukkan pukul 5:12, namun jarum detik bergerak mundur satu persatu. Sampai di ujung lapangan, mereka melihat tumpukan batu bata yang anehnya terasa hangat. Saat Parno menyentuh satu, ia mendengar suara lirih seperti napas tertahan di telinganya. Batu itu sedikit bergetar, seolah tak sabar digunakan untuk sesuatu yang ingin segera berdiri. Mandor berhenti, lalu menancapkan sebuah papan kayu ke tanah. Di papan itu terukir tulisan aksara Jawa yang samar, tapi Parno mampu membacanya. "Iki dudu omah manungso. Ini bukan rumah manusia." Langkah Parno terhenti ketika Mandor menurunkan tas kainnya di atas tumpukan pasir yang warnanya tak wajar. Abu keperakan dengan kelo merah di selap butirannya, seperti bara yang hampir padam. Dari tas itu, sang Mandor mengeluarkan segenggam koin bulat, besi tua, warnanya kusam, tapi permukaannya mengeluarkan asap tipis, seolah baru diangkat dari tungku. "Kau bekerja, kau dibayar," katanya datar, "tapi jangan pernah menghitungnya di rumah." Parno mengelurkan tangan. Begitu koin-koin itu menyentuh kulitnya, rasa panasnya bukan seperti logam biasa. Ini panas yang aneh, merayap ke dalam tulang, membuat ujung jarinya kesemutan. Ia menelan ludah, tapi tidak berani bertanya. Rekan-rekan kuli yang lain datang satu persatu, wajah mereka pucat. Sebagian seperti tertutup debu halus yang tidak bisa dihapus. Mereka mengambil koin masing-masing tanpa bicara, lalu kembali mengaduk campuran pasir dan semen. Suara sekop menghantam tanah bercampur desahan aneh dari dalam lubang galian. Aroma menyengat mulai menyebar. Bukan cuma bau semen basah, tapi bau tanah kubur, campuran anyir darah lama, kayu lapuk, dan wangi kemenyan yang terjebak berbulan-bulan. Saat Parno menunduk untuk mengambil ember, ia melihat sesuatu di tanah. Jemari pucat dengan kuku panjang bergerak pelan seperti mencari cahaya. Sekejap, jemari itu menghilang kembali ke bawah, menyisakan rongga tanah yang berdenyut halus, seperti dada yang menghela nafas. Mandor menatapnya. "Jangan usik yang tidur. Mereka marah kalau dibangunkan." Langit meredup meski rasanya belum siang. Dari arah pondasi yang belum jadi, terdengar suara seperti langkah banyak orang. Tapi semua kaki itu serentak berhenti setiap kali Parno mencoba melihat sumbernya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba, Parno sadar, di sini bukan mereka yang menguasai tanah, tapi tanah yang menguasai mereka. Hari itu pekerjaan dimulai lebih awal, kabut belum terangkat, namun suara sekop dan adukan semen sudah memenuhi udara. Mandor berbaju hitam berjalan di antara para kuli tanpa suara, seperti bayangan yang tak menempel di tanah. Sebelum mulai, ia mengucapkan satu peringatan yang membuat suasana makin berat. Tidak ada yang boleh bersiul atau menyanyikan tembang lingsir wengi. Bahkan sekedar gumaman pun, jangan. Parno sempat bertanya mengapa, tapi tatapan kosong salah satu kuli, mata lelahnya memandang jauh ke tanah, membuatnya urung. Meski begitu, larangan aneh itu justru membekas di pikirannya. Pagi merayap menjadi siang tanpa matahari. Suara sekop mulai terdengar monoton, dan di tengah kejenuhan itu, Parno menangkap suara lirih dari arah dinding yang sedang dibangun. Sebuah nyanyian, patah-patah namun jelas. "Lingsir wengi,
sliramu tumekti sirno. Nada itu terdengar rapuh, seperti dinyanyikan dari tenggorokan yang retak, namun setiap kata menggema di dalam kepala, membuat bulu kuduknya menegang. Rekan-rekan kuli terhenti, bukan karena lelah, tapi karena tangan mereka membeku di udara. Wajah mereka serempak menoleh ke arah suara. Dari celah antara batu bata yang belum dipasang, sesuatu bergerak. Kulit pucat seperti kain basah muncul, diikuti sepasang bibir kehitaman yang masih bersenandung. Mata tanpa kelopak, membuka lebar dan menatap langsung pada Parno. Nada tembang itu beralih menjadi erangan panjang, berubah dari melodi menjadi desahan haus. Batu-batu di sekitar mulai bergetar, dan dari dalam pondasi yang belum kering, muncul tangan-tangan kurus, meraba-raba udara seperti mencari leher untuk dicekik. Salah satu hampir menyentuh pergelangan kaki Parno, sebelum mandor menghentakkan palu besi ke tanah. Seketika semua kembali diam. Suara, getaran, bahkan kabut terasa berhenti sejenak. Mandor hanya berkata pelan tanpa menatapnya, "Larangan ada, karena sesuatu pernah dibangkitkan. Jangan ulangi sejarah itu." Namun di telinga Parno, sisa lagu itu masih terngiang. Dan entah kenapa, ia tahu ia akan mendengarnya lagi. Matahari atau apapun yang menggantikan perannya di tempat ini hanya muncul sebagai cahaya pucat dari langit tanpa awan. Pekerjaan dimulai seperti biasa, memikul bata, mencampur semen, menata pondasi. Tapi Parno mulai memperhatikan sesuatu. Setiap kali ia berkedip, susunan di dinding yang tadi ia taruh sudah berubah letak. Pintu muncul di sisi yang seharusnya buntu. Jendela hilang begitu saja, menyisakan batu polos seolah tidak pernah digarap. Ia menoleh pada mandor berbaju hitam yang sedang mengamati dari kejauhan. Lalu darahnya terasa turun dari kepala. Tidak ada bayangan di tanah di bawah kaki mandor. Obor-obor di sekitar mereka berkedip ringan, namun tak satu pun mencetak sosoknya. Justru tanah di bawahnya tampak sedikit tenggelam, seperti diinjak oleh sesuatu yang lebih berat dari manusia. "Kerja terus, jangan peduli bentuknya." Suara mandor terdengar seakan menembus udara langsung ke telinga Parno. Di sisi lain lapangan, seorang kuli muda tiba-tiba berteriak. Saat semua menoleh, ia berdiri di depan dinding yang retak, dan di balik retakan itu, bukan ada batu, tapi lorong panjang yang remang. Dindingnya berlapis papan kayu tua, seakan membawa ke rumah tua di desa. Lorong itu berhembus angin lembut, membawa aroma sayur lodeh dan wangi melati. Kuli itu melangkah masuk seperti terpikat. Parno hendak memperingatkan, tapi suara langkah di lorong itu berubah jadi suara daging dirobek. Teror memaku semua orang. Ketika Parno menatap lagi, lorongnya sudah hilang. Yang tersisa hanyalah dinding bata kering dengan semburat merah di sela adonan semennya. Mandor berjalan perlahan melewati Parno, menepuk bahunya sebentar. Bangunan ini sedang mencari bentuknya. Semakin banyak jiwa yang memberinya, semakin kokoh ia berdiri. Dan entah kenapa, Parno tahu lorong-lorong itu akan muncul lagi, menunggu yang lengah. Siang itu kabut tipis hanya menggantung di sela tiang-tiang bangunan, seperti jaring laba-laba raksasa. Parno sedang memindahkan batu bata, ketika ia sadar dirinya tak lagi mendengar suara sekop atau adukan semen. Hanya ada suara ngik-ngik seperti napas berat dari dinding yang setengah jadi, mengembang dan mengempis pelan. "Aku tahu kau mendengarnya." Sebuah suara serak memanggil. Seorang tukang tua duduk di dekat pilar. Jarinya yang kurus bergetar memegang sebilah paku panjang penuh karat. Kulit wajahnya penuh kurat seperti tanah yang retak di musim kemarau. "Kita tidak sedang bangun rumah. Kita sedang membangun istana untuk arwah kelaparan," bisiknya. Parno ingin bertanya, tapi tukang itu menatap ke arah mandor yang berdiri jauh di ujung lapangan. Meski jaraknya puluhan meter, mandor itu tetap menghadap mereka, seakan telinganya bisa menjangkau setiap bisik. Tukang tua itu melanjutkan, suaranya makin rendah. "Jangan pernah ikut kerja di malam bulan mati. Itu saat para penghuni tanah ini naik untuk memeriksa pekerjaannya." Ia berhenti, matanya melebar.
dan mencari pengganti. Sebelum Parno sempat memproses kata-kata itu, terdengar bunyi retakan keras. Sebuah celah terbuka di tanah di belakang tukang tua, mengeluarkan udara panas berbau anyir. Dari kegelapan di bawah sana, muncul tangan-tangan hitam meraih, menarik tubuh kurus itu ke dalam. Ceritanya hanya bertahan sedetik, lalu senyap. Yang tersisa hanyalah topi anyaman yang menggelinding ke kaki Parno. Saat ia menoleh ke arah mandor, sosok berbaju hitam itu sudah tidak di tempatnya. Hanya ada dentingan koin panas yang jatuh satu persatu ke tanah, membentuk jalur lurus menuju pintu merah yang belum ada pagi tadi. Parno terbangun bukan oleh kokok ayam, melainkan oleh dentingan koin yang jatuh satu persatu di luar pondok pekerja. Saat ia keluar, langit terbentang kelabu pucat, tanpa matahari, tanpa arah datangnya cahaya, seolah dunia lupa caranya membedakan pagi dari malam. Tak ada suara obrak-abrik pasir atau gesekan sekop pada batu, hanya bunyi langkah yang bergema hampa. Mandor berbaju hitam berdiri di tengah lapangan. Wajahnya nyaris tak terlihat, namun Parno tahu ia sedang tersenyum, entah kenapa. Jam tangan Parno menunjukkan pukul 7.46, lalu jarum detiknya mulai bergerak mundur. Setiap kali ia memandang angka, waktu semakin berkurang, seperti dunia ini sedang menghapus dirinya dari catatan. Tanah di sekitar pondasi berwarna lebih gelap dari biasanya, seperti basah oleh hujan yang tak pernah turun. Di sela genangan-genangan kecil, Parno melihat wajah-wajah samar, beberapa menatap kosong, beberapa mencoba berteriak tanpa suara. Ketika ia menunduk lebih dekat, wajah-wajah itu perlahan menghilang, digantikan bayangan dirinya yang terlihat lebih tua dan kurus, mata cekung, seolah sudah bertahun-tahun terjebak di sini. Di sisi barat lapangan, sekelompok kuli berhenti bekerja. Mereka menatap ke satu titik tanah, di mana cahaya tipis mulai keluar dari celah retak. Cahaya itu berdenyut seperti jantung, dan setiap denyut membuat udara di sekitar bergetar halus. Mandor melangkah mendekat, suaranya terdengar di kepala semua orang, walau bibirnya tak bergerak. Jika hari ini matahari tidak muncul, katanya, itu berarti dunia luar sedang lupa pada kita. Gunakan waktu ini, karena malam nanti, pintu-pintu akan terbuka. Udara mendadak membeku. Dari kejauhan, terdengar suara gong yang dalam dan panjang, seakan dipukul dari bawah tanah. Parno merasakan tengkuknya basah oleh keringat dingin, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar ragu, apakah pintu-pintu yang akan terbuka itu adalah jalan keluar, atau undangan ke tempat yang jauh lebih gelap. Di sudut barat bangunan, berdiri sebuah pintu merah yang tak pernah ada sebelumnya. Warnanya bukan merah cat, melainkan merah seperti lapisan daging segar, berkilau basah di bawah cahaya pucat. Permukaannya berdenyut pelan, seperti kulit yang di bawahnya mengalir darah. Parno berhenti. Udara di sekitar pintu menjadi lebih hangat, dan dari baliknya terdengar suara. Parno. Suara itu lirih tapi jelas, dan yang membuat jantungnya berhenti sesaat adalah kenyataan bahwa itu suara ibunya, persis seperti ketika ia dipanggil pulang bermain di masa kecil. Langkahnya maju tanpa ia sadari. Setiap jarak yang terpotong membuat aroma melati semakin kuat, bercampur wangi sayur lodeh yang dulu sering dimasak ibunya. Ia bisa melihat bayangan samar di celah pintu. Ruang dapur rumahnya, dengan kursi rotan reot dan lampu minyak di sudut. Suara itu memanggil lagi, kali ini lebih lembut. Nak, ayo pulang. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu ketika ia merasakan sesuatu menempel di pergelangan. Cengkeraman dingin seperti tangan yang sudah lama mati. Salah satu kulit tua berdiri di belakangnya, wajahnya pucat ketakutan. Kalau kau buka, bisiknya cepat, kau tidak akan keluar lagi sebagai dirimu. Sekejap Parno menoleh ke pintu. Bayangan dapur itu memudar, digantikan kegelapan pekat. Dari celahnya mata-mata putih menyala, banyak sekali, berbaris seperti tumpukan tengkorak yang masih hidup. Mereka menatap Parno dengan rasa lapar yang tidak manusiawi. Ia mundur, pintu itu berdenyut sekali lagi, lalu menghilang begitu saja.
menyisakan dinding bata polos yang basah oleh cairan merah samar. Di kejauhan mandor berbaju hitam hanya tersenyum tipis, seolah yakin pintu itu akan kembali untuk Parno, cepat atau lambat. Pagi itu jumlah kuli berkurang 3 orang. Tak ada yang membicarakannya, seolah mereka memang tak pernah ada. Namun Parno sangat jelas, semalam ia masih melihat mereka duduk di pondok, membolak-balik koin panas dengan tatapan kosong. Bangunan di tengah lapangan itu kini jauh lebih tinggi dari kemarin, padahal tak ada pekerjaan tambahan yang dilakukan. Bata-bata tersusun rapi, adonannya kering sempurna, seolah dibangun oleh tangan-tangan yang bekerja tanpa henti di luar penglihatan manusia. Saat Parno memanggul ember semen, ia menyadari dinding di depannya terasa hangat. Ia tempelkan telinga, dan dari dalam terdengar bunyi degup jantung, lambat, berat namun pasti. Setiap degupan membuat bata-bata bergetar, seolah bangunan itu sedang menghirup. Mandor berbaju hitam berjalan di antara mereka, memeriksa pekerjaan tanpa bicara. Namun setiap kali ia melewati tumpukan koin panas, jumlahnya bertambah. Koin-koin itu muncul begitu saja, menetes dari udara seperti embun besi, seolah sebagai ganti dari sesuatu yang baru diambil. Di pojok lapangan, Parno melihat sebuah karung goni besar. Dari mulut karung menjulur lengan kurus dengan kuku hitam retak. Ia tahu itu salah satu kuli yang hilang. Karung itu digotong oleh sosok tanpa wajah, masuk ke lorong sempit di dalam bangunan. Dan ketika lorong itu tertutup, satu lantai baru muncul di atas, menjulang lebih dekat ke langit kelabu. Udara menjadi lebih dingin, langit merendah, menelan kepala para pekerja. Parno mengerti sekarang, bangunan ini tak dibangun dengan bahan, ia dibangun dengan jiwa, dan setiap jiwa yang masuk tak pernah kembali dalam bentuk yang sama. Mandor berhenti di tengah lapangan, memandang mereka semua. Senyum tipis itu muncul lagi. Bangunan tumbuh, katanya. Harga sudah dibayar. Parno menunggu hingga Mandor menghilang dari pandangan. Sisa hari itu ia pura-pura bekerja sambil menghitung jarak dan arah. Ia tahu di sebelah timur ada celah antara 2 pondasi. Mungkin cukup untuk meloloskan diri ke hutan yang ia lihat sekilas saat pertama kali tiba. Sore kelabu berganti kelam tanpa transisi. Langit tetap sama pucatnya, hanya cahaya redup obor yang memberi perbedaan. Saat para kuli mulai terlelap, Parno menyelinap keluar pondok. Langkahnya pelan, menghindari suara pasir berderit, melewati tumpukan bata hangat yang berasap tipis. Kabut mulai turun, awalnya tipis, lalu menebal, membungkus tubuhnya seperti kapas basah. Ia tak lagi melihat pondasi, hanya garis samar tanah di kakinya. Setiap langkah yang diambil terasa berat, dan anehnya, di telinga mulai terdengar suara. Gumaman rendah, seperti banyak orang sedang bercerita dalam bahasa yang tak dikenalnya. Arah timur yang ia ingat tiba-tiba hilang. Di hadapannya, muncul siluet pondasi yang sama seperti yang ia tinggalkan. Tapi di puncaknya, berdiri sosok-sosok pekerja tanpa wajah. Tubuh mereka tegak memandang ke arah Parno. Tangan-tangan mereka bergerak pelan memberi isyarat untuk mendekat. Parno berbalik mencoba ke arah lain. Namun langkah itu justru membawanya kembali ke titik semula. Kabut menelan pandangannya, dan ia sadar kini ia berada di dalam lingkaran yang sama sekali tak bisa ditembus. Di tengah kabut, suara Mandor terdengar jelas tapi jauh. Tak ada yang keluar sebelum pondasi sempurna. Bahkan nafasmu akan ikut menjadi batu di dinding ini. Hari itu pekerjaan terasa aneh. Semua kuli bergerak lebih cepat, seolah ada sesuatu yang harus diselesaikan sebelum malam. Mandor berbaju hitam berjalan keliling tanpa mengeluarkan suara. Tapi setiap kali ia lewat, bata-bata di tangan pekerja terasa lebih berat. Kabut yang biasanya diam, kini melayang rendah, mengitari pondasi seperti pusaran air. Saat Parno menaruh batu bata di sisi utara bangunan, ia sadar bentuknya mulai berubah. Lengkungan-lengkungan bata yang mereka pasang tidak lagi membentuk dinding, tapi melengkung ke dalam, menciptakan sebuah cekungan raksasa. Di tengahnya, celah hitam menganga. Dari celah itu keluar hawa panas bercampur bau amis yang pekat.
Ia menatap lebih lama dan baru menyadari itu bukan sekadar lubang pondasi. Bentuknya menyerupai bibir batu yang basah oleh cairan merah pekat. Setiap beberapa detik, celah itu mengembang dan mengempis seperti bernapas. Dari kedalaman lubang terdengar suara, bukan bahasa, melainkan bunyi gesekan seperti tulang yang diseret di lantai batu, disusul bisikan-bisikan rendah yang menyebut namanya, pelan tapi serempak. Parno. Tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar. Beberapa kuli terjatuh, ember-ember terguling, semen tumpah dan mengalir sendiri menuju mulut raksasa itu, seperti ditarik oleh arus. Parno ingin mundur, tapi kakinya seperti menempel di tanah, berat dan dingin. Dari sudut matanya, ia melihat Mandor memandanginya. Wajahnya akhirnya terlihat jelas, bibirnya melengkung dalam senyum puas, dan di tempat matanya hanya ada 2 lubang hitam. Sudah dekat, ucap Mandor itu tanpa membuka mulut. Mulut raksasa itu mengembang lebih lebar, dan dari dalamnya keluar angin panas yang membawa bau busuk tak tertahankan. Udara itu seakan mencoba menarik napas Parno keluar dari tubuhnya, dan saat ia merasa tubuhnya akan terhisap, mulut itu perlahan menutup, seolah sengaja menunggu waktu yang tepat untuk menelan habis sekali saja tanpa sisa. Langit yang biasanya kelabu kini benar-benar hitam, bukan gelap biasa, tapi gelap yang menelan bentuk dan cahaya. Tak ada bintang, tak ada rembulan, hanya udara dingin yang menusuk tulang. Di tengah lapangan bangunan itu tampak lebih tinggi daripada sore tadi, meski tak ada yang menyentuhnya. Mandor berbaju hitam berdiri di bawah, kepalanya menengadah. Malam ini mereka datang, ucapnya lirih, namun terdengar jelas di telinga semua kuli. Kabut naik dari tanah, pekat, melilit kaki para pekerja. Lalu pintu merah yang pernah memanggil Parno muncul kembali. Tapi kali ini tak hanya satu. Di setiap sisi bangunan pintu-pintu itu berbaris, berdenyut pelan seperti jantung. Dari baliknya terdengar berbagai suara. Tangisan bayi, suara perempuan tertawa lirih, bunyi hujan di atap seng, bahkan panggilan lembut yang mengulang-ulang nama para pekerja. Satu persatu kuli yang terpanggil mulai melangkah menuju pintu masing-masing, matanya kosong. Begitu tangan mereka menyentuh gagang pintu, daun pintu terbuka menyedot tubuh mereka masuk. Dan saat tertutup lagi, lantai bangunan bertambah tinggi. Dari celah-celah batu, darah segar menetes ke tanah. Parno merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Pintu merah di depannya berbisik, "Nak, ibumu menunggumu." Aroma melati menyeruak, dan matanya mulai memanas, hampir meneteskan air mata. Kakinya bergerak sendiri. Tiba-tiba di tengah kabut, sosok tukang tua yang dulu menghilang muncul lagi. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak. "Jangan masuk, kau akan jadi bagian dinding." Parno terhuyung mundur. Pintu di depannya berdenyut lebih cepat, kali ini mengeluarkan suara erangan lapar. Mandor menatap Parno, senyumnya melebar, lalu mengangkat tangan. Semua pintu di bangunan terbuka sekaligus, mengeluarkan cahaya gelap yang seolah menarik napas untuk menghisap seluruh lapangan. Udara berubah berat. Tanah di bawah kaki Parno retak, dan dari dalam retakan itu, tangan-tangan hitam muncul menarik apa saja yang bisa mereka raih. Malam bulan mati telah tiba, dan di tempat ini, itu berarti waktunya memberi makan. Kabut bulan mati belum hilang ketika Parno memutuskan berlari. Ia tak lagi peduli pada pintu merah, dentingan koin atau ratapan Mandor. Yang ia tahu, satu-satunya jalan keluar adalah gerbang batu tempat ia dulu masuk. Ia berlari melewati pondasi-pondasi hangat, menginjak tanah yang basah seperti daging. Dari belakangnya, terdengar suara langkah berat namun tak teratur, seperti banyak kaki yang diseret. Udara berbau logam dan anyir menusuk hidung setiap tarikan napas. Gerbang batu itu akhirnya terlihat di depan, menjulang, penuh ukiran wajah yang menangis. Tapi kali ini, semua mulut ukiran itu terbuka lebar, berteriak tanpa suara. Pupil-pupil batu mereka bergerak, menatap Parno. Sebagian memutar bola mata ke arah belakangnya, seolah mengabarkan sesuatu mendekat. Saat ia hampir mencapai gerbang, tanah di depannya merekah.
Dari celah itu keluar sosok tinggi tanpa bentuk jelas, kabut hitam yang berputar, dengan tangan-tangan kurus menjulur dari segala arah. Setiap tangan memiliki kuku panjang, bergetar halus sebelum mencoba meraih tubuhnya. Parno mundur selangkah, tapi di belakang sudah ada mandor berbaju hitam. Wajahnya kini tampak jelas di bawah cahaya pucat. Kulitnya licin seperti batu basa. Mulutnya membelah hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi hitam yang terlalu banyak untuk ukuran manusia. "Kontrakmu belum selesai," ucapnya. Suaranya bergema seperti dari dalam lubang dalam tanah. Parno menoleh ke gerbang lagi, tapi batu-batunya mulai bergeser, menutup perlahan seperti rahang raksasa yang ingin mengatup. Cahaya samar dari luar dunia itu semakin menyempit. Dengan sisa tenaga Parno menerjang. Tangannya nyaris menyentuh ambang gerbang ketika sesuatu membelit pergelangannya, dingin, licin, dan kuat. Ia menoleh. Tangan itu bukan milik manusia, bukan juga milik makhluk yang ia kenal. Kulitnya pucat transparan dengan urat-urat hitam berdenyut di bawahnya. Gerbang menutup rapat. Suara tertutupnya itu terdengar seperti palu berakhir di peti mati. Di telinga Parno, bisikan puluhan suara menyatu. Tidak ada jalan keluar. Puluhan tahun kemudian, hutan di kaki gunung itu nyaris menelan seluruh jejak desa. Tak ada jalan setapak, hanya akar-akar besar dan kabut yang selalu turun. Bahkan di siang hari, beberapa penjelajah urban legend mengatakan di tengah hutan ada bangunan misterius yang tidak tertera di peta. Bangunan yang tak pernah runtuh meski tak ada yang merawatnya. Suatu sore, seorang pria muda yang gemar memburu cerita angker menemukan celah di semak. Di ujungnya ia melihat struktur raksasa dari batu kelabu menjulang menembus kabut. Dindingnya penuh noda merah gelap, seakan hujan darah pernah membasuhnya. Ukiran wajah-wajah di batu memandangnya dari setiap sisi. Mata mereka mengikuti setiap langkahnya. Ia melangkah ke dalam, tak ada pintu, hanya lorong luas yang terbuka. Di dalamnya suara sekop dan adukan semen bergema. Di bawah cahaya pucat yang entah datang dari mana, puluhan pekerja bergerak lambat, mengaduk memikul bata, menata tanpa henti. Wajah mereka kosong, kulit pucat kelabu, mata cekung dalam. Sebagian sudah tidak lagi bernafas, namun tubuh mereka tetap bekerja. Di tengah mereka, seorang pria dengan tubuh kurus namun kokoh mengangkat ember semen. Bajunya lusuh, tangannya penuh bekas luka. Wajahnya masih sama seperti foto lama yang pernah ditemukan di arsip desa, Parno. Bedanya, matanya kini hanya lubang hitam dalam, dan setiap gerakannya mengikuti irama gedung yang berdetak seperti jantung. Bangunan itu belum selesai, dan sepertinya tidak akan pernah. Karena pondasi yang dibangun untuk dunia gaib akan terus menuntut pekerjaannya selama-lamanya.